Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas di channel YouTube saya. Ini satu buah video yang sebenarnya dalam suasana yang tidak begitu baik. Walaupun sebenarnya saya buat video ini bukan semata-mata karena momen virus corona yang sekarang terjadi. Saya cuma mau nge-share satu buah mekanisme sederhana bagaimana teman-teman di rumah, teman-teman dosen dan juga teman-teman mahasiswa bisa belajar gitu ya. Nah, dalam situasi seperti ini, sekarang ditetapkan 2 minggu kita tidak bisa beraktivitas di kampus ataupun di sekolah, maka adanya teknologi informasi bisa menjadi solusi. Nah, cara paling mudah atau tools yang paling sederhana yang saya pakai itu adalah Google Classroom. Nah, ini mungkin teman-teman beberapa dosen atau mahasiswa familiar dengan Google Classroom. Google Classroom ini salah satu produk dari Google yang digunakan untuk learning management system. Sebenarnya banyak pilihan perangkat lunak yang bisa dipakai untuk learning management system. Nah, kenapa saya menyarankan menggunakan Google Classroom? Karena dalam pikiran saya yakin semua orang itu punya email Google gitu ya. Ya kebanyakan orang lah ya. Kalaupun Anda belum punya email Google ya silahkan dibuat dulu gitu ya akun Gmailnya. Nah, Google Classroom ini itu salah satu keuntungannya adalah kita mudah untuk menggunakannya dan aplikasinya sudah terinstall. Kita nggak perlu server lagi, kita nggak perlu banyak hal lagi. Mahasiswa kita bisa kita suruh menggunakan akun Gmailnya untuk masuk ke Google Classroom ini. Nah, kalau teman-teman sudah buka classroom.google.com, ini posisi saya, misalkan saya sebagai seorang dosen mau buat satu buah kelas, maka di pojok kanan atas sini itu ada tanda plus. Nah, kita di sini tinggal buat satu buah kelas gitu ya. Oke. Nah, ini ada kolom yang harus teman-teman isi. Pertama yang paling penting adalah nama kelasnya apa. Misalkan di sini adalah kelas online gitu ya. Lalu di sini ada sectionnya atau mata kuliahnya, boleh kita isi. Misalkan di sini pemrograman JavaScript. Oke, yang lainnya boleh diisi, boleh tidak. Ini bisa kita masukkan misalkan salah satu materi khusus ataupun kita bisa masukkan kelas khususnya gitu ya. Nah, saya kosongkan yang itu, saya cuma masukkan nama kelasnya dan nama mata pelajarannya atau nama mata kuliahnya. Nah, teman-teman yang ada di kampus yang memang sudah terbiasa menggunakan LMS yang ada di kampusnya, ya gunakan aja yang sudah ada. Ini saya sampaikan buat para dosen pengajar yang memang di kampusnya belum menyediakan LMS gitu ya. Nah, ini kelas kita sudah dibuat. Nah, di sini ada beberapa fitur. Yang paling atas ini stream. Ini seperti halaman utamanya, ada ini classwork, atau nanti kita bisa masukkan beberapa tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Lalu nanti di sini ada people yang terlibat. Di belakang ada proses penilaian. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita share kelas ini ke mahasiswa kita. Nah, caranya adalah kita bisa sebentar. Kita bisa kirimkan kode kelas code yang ada di sini. Nah, ini kode kelas yang ada di sini. Ini kita kirimkan ke mahasiswa kita, misalkan melalui ketua kelasnya atau Bapak dan Ibu punya grup WA, di-share aja kode ininya gitu ya. Nah, kodenya sudah di-share. Misalkan sekarang saya coba masuk sebagai mahasiswa gitu ya. Di sini saya punya lebih dari satu email Google. Oke gitu ya. Ini saya sudah masuk dengan email saya yang lain. Saya tinggal buka Google Classroom. Di sini ini masih yang lama, saya change di sini aja. Oke.
Nah, sekarang sudah berganti bahwa posisi saya sekarang ada posisi sebagai siswa. Nah, sama di pojok kanan atas di layar ada tanda plus juga. Di sini bukan create class seperti ada sebagai dosen, tapi kita join class. Nah, di sini kita masukkan kode yang tadi, kode yang kita dapat dari dosen kita, atau Bapak dan Ibu dosen bisa kasih tahu caranya, masukkan saja kode kelas yang Bapak dan Ibu dosen sampaikan ke mahasiswa. Lalu di sini kita tinggal join. Nah, maka nanti mahasiswa akan juga melihat halaman yang sama. Hanya saja di sini tidak ada menu tentang grade ya, penilaian. Nah, Bapak dan Ibu dosen atau Bapak dan Ibu guru bisa di sini nge-share sesuatu, ada wall di sini. Nah, di sini bisa create banyak hal. Kita bisa share sesuatu di sini, misalkan kita share materi kuliah. Misalkan ini pertemuan pertama gitu ya. Nah, kita bisa share dari local file yang ada di laptop kita, atau kita bisa share link eksternal, atau kita bisa share link YouTube yang kita punya. Nah, mungkin kita coba dengan file saja. Misalkan Bapak dan Ibu sudah membuat file PowerPoint ataupun file makalah, bisa di select filenya, dimasukkan ke posting yang tadi. Nah, contoh misalkan di sini saya memasukkan file yang ini adalah satu file PowerPoint mata kuliah yang saya ajar, lalu saya upload. Nah, tentu dalam situasi seperti ini kita masih memastikan bahwa koneksi internet kita cukup bagus. Oke, ini materi filenya sudah masuk, kita bisa tambahkan lagi kalau memang ada lebih dari satu materi yang mau kita bagikan di kelas kita yang ini. Nah, jika sudah, maka kita bisa post materi ini. Oke, setelah selesai di posting, kalau saya kembali sebagai siswa di kelas ini atau sebagai mahasiswa di kelas ini, nanti akan muncul notifikasi seperti ini, gitu ya, bahwa si dosen, si teacher dari kelas ini udah kirim materi di sini. Maka saya sebagai siswa itu bisa melihat apa yang dikirimkan oleh dosen saya, gitu ya. Nah, seperti itu. Ini contohnya ya. Selainnya Bapak dan Ibu bisa siapkan yang biasa dipakai untuk mengajar di kelas. Nah, itu fitur yang pertama, bisa share materi. Nah, salah satu fitur yang menarik itu adalah kita bisa membuat tugas. Di sini ada classwork. Nah, classwork di sini kita bisa buat satu buah tugas, bisa kita create. Ada assignment atau tugas yang untuk diupload, ada quiz assignment, ada question dan lain sebagainya. Misalkan kita pakai assignment, misalkan di sini tugas pertemuan 1, lalu kemudian tugasnya adalah kumpulkan rangkuman makalah terkait pemrograman JavaScript berisi sintaks dasar dan konfigurasi umum misalkan. Lalu di sini di bagian sebelah kanan kita bisa pilih mau yang mana, ke kelas yang mana. Ini sudah masuk ke kelas yang online tadi. Nah, ini kita bisa tentukan nilainya. Ini batas maksimalnya 100 atau kita bisa setting 10 misalkan. Kita nilai 100. Lalu di sini kita masukkan tanggal batas pengumpulan tugasnya. Nanti sebenarnya mahasiswa tetap bisa ngumpulin, tapi bisa ketahuan dia terlambat gitu ya. Misalkan saya tetapkan tanggal 20, lalu jamnya jam 12 malam gitu ya. Nah, di sini ada topik, misalkan terkait topik tertentu kita bisa create topik. Misalkan di sini adalah topiknya tentang perkenalan. Oke. Nah, di sini ada fitur Rubik. Rubik ini untuk konfigurasi komponen-komponen penilaian, namun saya tidak akan jelaskan di video ini.
Bapak dan Ibu bisa search banyak penjelasan tentang penggunaan Rubik ini. Oke, setelah itu kita juga bisa menambahkan di sini file tertentu yang mau kita berikan ke mahasiswa yang terkait dengan tugas yang ini. Nah, caranya sama dengan tadi ketika kita membagi membagi satu buah posting di wall gitu ya. Setelah itu kita kita juga bisa meng-create sesuatu di tugas ini ya. Ini bisa kita create dokumen, slide ataupun sebagainya. Setelah itu kita assign. Nah, setelah di assign akan ada di sini tugas pertemuan 1. Nah, balik lagi sebagai siswa atau mahasiswa, di halaman utama dari kelas ini akan muncul di sini assignment atau tugas. Nah, saya bisa klik tugasnya ada di sini nih. Ini ada fitur penjelasannya. Oke, kita close aja. Nah, ini akan dilihat oleh mahasiswa ketika dapat satu buah tugas. Nah, saya bisa kirimkan komentar di sini tentang tugas ini secara umum di halaman depan, atau kirimkan pesan direct message secara private kepada dosen. Nah, misalkan saya mau kirim tugas, saya di sini tinggal add or create. Saya mau kirimkan tugas hasil ini rangkuman pemrograman di sini. Misalkan tugasnya saya ambil dari local file juga, jadi saya klik file di sini, select file di sini, maka saya pilih saya cari dokumen yang cocok, misalkan anggaplah ini file saya gitu ya. Ini file yang saya sebagai mahasiswa mau kirimkan untuk tugas yang ini contoh. Oke, nggak apa-apa lah, ini bukan dokumen yang cukup penting, ini contoh aja. Saya upload. Nah, nanti di sini prosesnya uploadnya masih berlangsung. Oke, nah kalau saya mau tambahkan lagi file baru, saya tinggal add or create di sini. Kalau sudah merasa yakin sebagai mahasiswa atau siswa, tinggal turn in. Nanti file ini akan terkirim untuk tugas yang ini. Nah, ini udah tersubmit. Ini bisa di unsubmit juga sih sebenarnya kalau memang ada kita perlu perbaikan. Nah, nanti sebagai dosen saya akan bisa melihat, nah, ada satu siswa, memang siswa baru satu gitu ya, yang mengirimkan tugas. Nah, di sini mahasiswa yang ini filenya kita bisa lihat. Ini tugasnya. Lalu di sini ini ada tutorial panduannya ya. Oke, kita bisa lewat, Bapak dan Ibu bisa coba. Nah, di sini saya bisa langsung kasih nilai. Misalkan saya langsung kasih nilai 90, dan saya juga bisa mengirimkan pesan kepada siswa saya, misalkan tugas kamu salah dan lain sebagainya. Nah, ininya nilainya sudah. Oke, lalu saya bisa return kembali ke halaman submission. Oke, ini returning untuk mengirimkan penilaian dari tugas mahasiswa yang ini. Oke, kita balik lagi ke halaman yang tadi, ke halaman classwork-nya. Tugas pertemuan satunya ini sudah saya kasih nilai. Nah, sebagai siswa di sini, sebenarnya tadi nggak perlu di refresh ya, saya sudah dapat nilai di pojok kanan sini. Oke, gitu. Nah, Bapak dan Ibu bisa coba tools yang lain sebenarnya, beberapa tugas yang ada di sini, dan juga bisa juga gunakan beberapa fitur classwork yang ada di sini. Bisa quiz assignment, question, material, dan reuse topic atau dan lain sebagainya. Nah, di pojok kanan ini yang terakhir mungkin yang akan saya sampaikan ada tentang grade. Ini
akan muncul hasil penilaian kita ya. Ini oke, ini tentang penilaian yang sudah kita isi ya berdasarkan classwork yang ada di sini. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya share di video kali ini. Cukup sederhana, Bapak dan Ibu bisa ngulik, coba-coba fitur apa aja yang ada di Google Classroom ini. Memang ya cukup mudah, walaupun tentu dibanding LMS yang lain masih ada kekurangan. Misalkan sebagai kampus kita tidak bisa memanage kelas, kita tidak bisa melihat aktivitas dosen lain, dan gitu ya, nggak bisa memanage fakultas dan lain sebagainya. Nah, ini saya sarankan digunakan dalam situasi memang sementara, di mana kita 2 minggu diminta untuk mengajar di rumah. Kalaupun mau dipakai keberlanjutannya ya silahkan, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Itu aja dari saya. Terima kasih udah nonton video ini. Semoga Bapak dan Ibu di rumah, teman-teman di rumah tetap selalu sehat, jaga baik-baik kondisi tubuhnya. Semoga wabah ini segera berakhir. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.